Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Mahendra Aswid Chandra Barata, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang ejaan. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 211D101225 yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Adinda Rizky Amelia sebagai pemateri 1 dan Siwi Tisari sebagai pemateri 2. Sedangkan rangkaian yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembuka, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyampaian Adinda Rizky Amelia. Kepada Adinda Rizky Amelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusun abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Fungsi ejaan. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia. Sejarah. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles E. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siwi Kartika, kepada Siwi Kartika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Kaidah. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, permisahan dan penggabungannya. Secara teknis, kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu 1. Aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. 3. Aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Dari sistem ejaan juga penting untuk mengatur penggunaan bahasa dan peraturan berbahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting ada sebagai pengingat
sekaligus pengingat yang erat dari segala perbedaan yang ada. Ejaan bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perubahan ejaan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun, pada tahun 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi Pedoman Umum Bahasa Indonesia, yaitu PUBI. Baik, selanjutnya sesi tanya-jawab dengan peraturan yang saya bacakan. Kesempatan tanya-jawab diisi oleh 3 penanya. Waktu tanya-jawab kami batasi hanya 15 menit. Selama proses diskusi berlangsung, audien diharap untuk bersikap tenang dan mute suara. Baik, untuk yang mau bertanya. Saya izin bertanya, pertanyaannya ada di kolom chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Morfologis adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dinda. Fonologis yaitu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Fonologi merupakan kepekaan terhadap struktur bunyi pada suatu bahasa. Kepekaan fonologis adalah kemampuan seseorang dapat membedakan bagian terkecil dari suatu ujaran yang terdapat dalam bentuk kata maupun silabel. Sintaksis yaitu cabang linguistik yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan atau speech. Unsur bahasa yang termasuk dalam lingkup sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Baik, cukup dipahamikah? Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Reza. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan fonologi dalam ejaan dan berikan contohnya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Daniel Reza. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Contoh dari fonologi itu sendiri adalah kata pola yang membedakan O dan U. Untuk Mas Daniel, apa bisa dipahami? Ya, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Khotimatus Sa'diyah. Apa yang dimaksud ejaan? Dan sebutkan fungsi dan macam-macam ejaan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Khotimatus Sa'diyah. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Berfungsi sebagai 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Macam-macam ejaan. 1. Ejaan Van Ophuijsen. 2. Ejaan Republik atau ejaan Swandi. 3. Ejaan Malindo. 4.
ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Untuk Mbak Khotimatus Sa'diyah, apakah bisa dipahami, Mbak? Iya, bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan melalui A. Demikian tadi presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkata atau penyampaian materi yang kurang. Saya Anissa Salsabila sebagai moderator akan mengakhiri Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.